Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwito Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Zahra Umi Fadrina dengan NPM 2140303107 dan rekan-rekan saya, Evi Nurfitria dengan NPM 2110303011, Zaki Zakaria dengan NPM 2110303021, dan Zazam Aromi dengan NPM 2110303023. Izinkan kami mempresentasikan laporan akhir percobaan kami dengan judul Pengaruh Suhu Terhadap Kelarutan dan Viskotas. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Evi Nurfitria. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, untuk judul percobaan kami yaitu pengaruh suhu terhadap kelarutan dan viskositas. Adapun tujuan dari percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar kelarutan. 2. Mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar viskositas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh suhu terhadap kelarutan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh suhu terhadap viskositas. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami hubungan pengaruh suhu terhadap kelarutan dan viskositas dalam suatu percobaan. Untuk dasar teori yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Nah, semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit untuk fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida. Viskositas fluida dinotasikan dengan eta, didefinisikan sebagai perbandingan tegak luncur F per A dengan cepat perubahan tegangan luncur V per T, sehingga eta sama dengan tegangan luncur per cepat perubahan tegangan luncur sama dengan F per A dibagi V per T. Viskositas cairan adalah fungsi dari ukuran dan permukaan molekul. Nah, gaya tarik antara molekul dan struktur cairan. Viskositas itu disebabkan karena adanya gaya kohesi antara partikel zat cair. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur besar nilai viskositas itu adalah viskometer, dan metode yang biasa digunakan yaitu metode Ostwald berdasarkan hukum Poiseuille. Yang diukur adalah waktu yang diperlukan oleh sejumlah tertentu cairan untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan. Nah, viskositas itu dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan zat lain, berat molekul, dan juga ada kekuatan ikatan antara molekul. Kloroform mempunyai nilai viskositas tinggi dibandingkan etanol, aseton, dan air. Nah, ikatan hidrogen juga menyebabkan jarak antar molekul semakin kecil dan semakin besar suhu, maka densitas semakin kecil. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas itu adalah tekanan, temperatur, adanya zat lain, ukuran, dan zat molekul pada ikatan. Nah, pengaruh viskositas terhadap tekanan yaitu viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Viskositas akan turun dengan naiknya suhu, sedangkan viskositas akan naik dengan turunnya suhu. Pemanasan zat cair disebabkan molekul-molekulnya memperoleh energi. Molekul-molekul cairan bergerak sehingga gaya interaksi antar molekul melemah. Dengan demikian, viskositas cairan akan turun dengan kenaikan temperatur. Nah, adanya bahan tambahan seperti bahan suspensi meningkatkan viskositas air, dan viskositas naik dengan naiknya berat molekul. Viskositas juga akan naik jika ikatan rangkap semakin banyak. Nah, viskositas ini naik dengan adanya ikatan hidrogen menurut Bird tahun 1994.
Nah, viskositas termasuk dalam fluida statis. Viskositas merupakan gesekan yang terjadi di antara lapisan-lapisan yang bersebelahan di dalam fluida. Viskositas pada gas diakibatkan oleh tumbukan antara molekul gas, sedangkan viskositas pada zat cair terjadi akibat adanya gaya-gaya kohesi antar molekul zat cair. Itu menurut Ian Coley tahun 2014. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas fluida. Salah satunya adalah suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik, maka viskositas akan turun, dan begitu juga sebaliknya, menurut Sani tahun 2010. Sedangkan menurut Lumbatoruan dan Yulianti tahun 2016, suhu itu berhubungan erat dengan viskositas, di mana semakin tinggi suhu, maka semakin kecil nilai viskositas. Selanjutnya untuk bagian alat dan bahan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Zazam Aromi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Evi. Untuk alat dan bahannya, yang pertama untuk alat sendiri, A. Gelas ukur 250 ml, B. Stopwatch, C. Kertas saring, D. Kaki 3, E. Spiritus, F. Korek api, G. Penjepit kayu, H. Termometer, I. Neraca, O. Haus. Dan yang kedua untuk bahan, yang A. Air mineral 800 ml, B. Gula pasir 60 gram. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, beri label setiap gelas ukur dengan angka Romawi 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, masukkan air mineral 100 ml ke dalam gelas ukur yang pertama. Ketiga, panaskan air sampai suhu 250 Celcius. Yang keempat, masukkan 15 gram gula pasir atau 1 sendok makan gula pasir ke dalam air tersebut tanpa diaduk. Yang kelima, tunggu larutan tersebut selama 5 menit. Yang keenam, saring larutan menggunakan kertas saring. Yang ketujuh, hitung berapa jumlah tetesan larutan gula dalam waktu 1 menit. Yang ke-8, simpan terlebih dahulu kertas saring yang telah digunakan tersebut tanpa mencucinya. Yang ke-9, ulangi langkah 2-8 pada gelas 2, 3, dan 4 dengan suhu air pada gelas 2, 50 Celcius, gelas 3, 75 derajat Celcius, dan di gelas yang keempat, 100 derajat Celcius. Untuk selanjutnya, nomor 10, setelah percobaan selesai, letakkan cara berjejer ke keempat kertas saring yang disimpan, amati banyak sisa gula yang tersaring. Yang ke-11, masukkan hasil percobaan ke dalam data pengamatan. Untuk selanjutnya, data hasil percobaan untuk gelas 1, suhu air mineral yaitu 25. Jumlah gula banyak, jumlah tetesan 37. Keterangannya, jumlah sisa gula dalam kertas saring lebih banyak dari gelas 2 dan jumlah tetesan lebih sedikit dari gelas 2. Untuk gelas ukur gelas 2, suhu mineral 50 derajat Celcius, mempunyai jumlah tetesan 95. Keterangannya, jumlah sisa gula lebih banyak dari gelas 1 dan jumlah tetesan larutan lebih banyak dari gelas 1. Untuk gelas 3, suhunya 75 derajat Celcius dan jumlah tetesannya yaitu 111. Keterangannya, jumlah sisa gula dalam kertas saring lebih sedikit dari gelas 2 dan jumlah tetesan lebih sedikit dari gelas 4. Untuk gelas 4, suhunya terdapat 100 derajat Celcius dan jumlah tetesannya 154. Keterangannya, jumlah sisa gula paling sedikit dari gelas 1, 2, dan 3, jumlah tetesan paling banyak antara gelas 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Zaki. Untuk Mas Zaki, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pembahasan.
Nah, berdasarkan data di atas, hasil percobaan yang telah kami lakukan sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu zat cair, maka semakin kecil viskositas zat cair tersebut. Viskositas pada zat tersebut diakibatkan oleh adanya gaya kohesi antar molekul pada zat cair. Molekul-molekul cairan bergerak sehingga gaya interaksi antar molekul tersebut melemah. Nah, pemanasan yang kami lakukan pada zat cair menyebabkan molekul-molekulnya memperoleh energi. Dengan demikian, viskositas cairan akan turun dengan adanya pengaruh perubahan kenaikan temperatur atau suhu. Selain itu juga dapat dibuktikan dengan pembuktian pada data tersebut bahwa yang pertama, pada gelas yang pertama dengan pengukuran suhu 25 derajat Celcius, nah dalam hal ini suhu normal tanpa adanya pemanasan, maka diperoleh banyaknya sisa gula hasil saringan dalam kertas saring lebih banyak dari gelas 2 dan juga jumlah tetesan lebih sedikit dari gelas 2, yaitu dengan jumlah tetesan 37 tetesan dihitung selama 1 menit. Lalu yang kedua, pada gelas 2 dengan pengukuran suhu 50 derajat Celcius, diperoleh banyaknya sisa gula hasil saringan dalam kertas saring, jumlah sisa gula lebih banyak dari gelas 1, dan jumlah tetesan larutan lebih banyak dari gelas 1, yaitu dengan jumlah tetesan 95 tetesan dihitung selama 1 menit. Selanjutnya pada gelas ketiga dengan pengukuran suhu hingga 75 derajat Celcius melalui pemanasan, diperoleh banyaknya sisa gula hasil saringan dalam kertas saring dengan jumlah sisa gula dalam kertas saring lebih sedikit dari gelas 2 dan jumlah tetesan lebih sedikit dari gelas 4, yaitu dengan jumlah tetesan 111 tetesan dihitung selama 1 menit. Lalu yang terakhir pada gelas 4 dengan pengukuran suhu hingga pemanasan 100 derajat Celcius, diperoleh banyak sisa gula hasil saringan dalam kertas saring dengan jumlah sisa gula paling sedikit dari gelas 1, 2, maupun 3. Nah, jumlah paling banyak antara 1, 2, dan 3 yaitu dengan jumlah tetesan 154 tetesan dihitung selama 1 menit. Nah, dari percobaan tersebut dapat kami simpulkan bahwasanya viskositas berbanding terbalik dengan suhu, di mana jika suhu naik, maka viskositas akan turun, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga suhu berhubungan erat dengan viskositas, di mana semakin tinggi suhu, maka semakin kecil nilai viskositasnya. Berikut daftar pustaka yang kami ambil, yaitu ada Damayanti Yanisa dan kawan-kawan dengan judul Kajian Pengaruh Suhu Terhadap Viskositas Minyak Goreng sebagai Rancangan Bahan Ajar Petunjuk Praktikum Fisika dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember. Lalu ada Alpius Suryadi tahun 2013 dengan judul Viskositas Cairan sebagai Fungsi Suhu dari Program Studi Kimia FMIPA Universitas Tanjung Pura. Lalu lampiran. Nah, berikut dokumentasi lampiran percobaan yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Zahra. Silahkan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.